Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai modul 4 yaitu analisis simulasi alur produksi kemeja pada PT AT Konveksi menggunakan software Maxim. Pendahuluan persaingan di dunia industri konveksi membuat perusahaan harus ekstra keras memutar otak untuk mengeluarkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif, serta dapat mengelola sumber daya yang ada sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kegiatan perusahaan mempunyai hubungan erat dengan kegiatan produksi. Perusahaan mengadakan kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar. Untuk mengadakan produksi tersebut harus menyediakan fasilitas-fasilitas produksi, antara lain bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Perusahaan harus mampu dalam menetapkan gaya produksi yang tepat sehingga dapat mempengaruhi laba yang diperoleh. Gaya produksi memiliki hubungan yang negatif dengan laba. Contohnya, jika terjadi peningkatan biaya produksi, sementara hasil penjualan tetap, maka laba akan turun dan sebaliknya. Apabila terjadi penurunan biaya produksi sementara hasil penjualan tetap, maka laba akan naik. Pada proses produksi dapat menghasilkan produk yang tidak memenuhi standar atau kriteria yang sudah ditentukan oleh suatu departemen kualitas dalam suatu perusahaan. Simulasi merupakan proses aplikasi membangun model dari sistem nyata atau usulan sistem, melakukan eksperimen dengan model tersebut untuk menjelaskan perilaku sistem, mempelajari kinerja sistem, atau untuk membangun sistem baru sesuai dengan kinerja yang diinginkan. Penggunaan simulasi akan memberikan wawasan yang lebih luas pada pihak manajemen dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, manfaat yang didapat dalam menggunakan metode simulasi adalah sebagai tool bagi perancang sistem atau pembuat keputusan, dalam hal ini manajer, untuk menciptakan sistem dengan kinerja tertentu, baik dalam tahap perencanaan sistem maupun tahap operasional. Simulasi sistem diskrit adalah proses pengkodean perilaku sistem yang kompleks sebagai urutan-urutan kejadian yang terdefinisi dengan baik. Simulasi sistem diskrit umumnya digunakan untuk memantau atau memprediksi perilaku pada sistem untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan investasi. Model simulasi dibuat sekedar eh Model simulasi dibuat sedekat mungkin dengan keadaan sistem pada realistis sebagai bentuk trial and error yang memungkinkan pembuatan keputusan untuk melihat sistem dari sudut pandang yang lebih detail untuk menghemat waktu, biaya, dan lain-lain. Maxim adalah perangkat lunak simulasi diskrit untuk pemodelan dan simulasikan sistem yang berbeda dari beberapa industri yang berbeda. Perangkat lunak Maxim adalah teknologi komputer 3D. Itu adalah teknologi simulasi, teknologi cerdas teknologi, pemrosesan manual, dan data. Maxim cocok untuk membuat, menyimpan, dan sistem transportasi, dan bidang lainnya. Maxim memiliki hampir semua objek fisik yang ada seperti prosesor, operator, ban berjalan, forklift, lampu lalu lintas, tangki bahan bakar, rak, penumpuk otomatis, dan lain-lain. PT HT Konveksi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi yang memproduksi kemeja. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Namun yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah proses packing belum optimal sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Dengan demikian, dilakukan penyusunan jurnal ini dengan tujuan guna melakukan perbaikan dalam proses packing pada PT AT Konveksi. Dalam hal ini, digunakanlah software Flexim untuk bisa mengetahui model simulasi alur produksi konveksi meja sebagai suatu software simulasi pada PT sehingga nantinya akan didapatkan solusi perbaikan sehingga didapatkan produksi yang optimal sehingga permintaan para konsumen dapat terpenuhi. 2. Metodologi penelitian. Software Flexim adalah suatu jenis perangkat lunak atau software untuk mengetahui tingkat produktivitas perusahaan berdasarkan presentasi ideal dan kuantitas produk. Penggunaan dapat menggunakannya pengambilan data menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari data historis atau dokumen perusahaan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Maxim, dikarenakan dapat memudahkan untuk mengetahui jalannya sistem produksi di PT atau konveksi. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan software Maxim. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data layout lantai kerja,
data kegiatan pada stasiun kerja, data material pengamatan, data waktu pengamatan, dan data breakdown. Kegiatan inspeksi memiliki data waktu pengamatan proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu data pengamatan mesin pembuatan meja, dan yang kedua yaitu data pengamatan mesin inspeksi. Kemudian, tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Plexim. Dari data yang telah didapat, maka dapat diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan manfaat data yang tersedia. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Dapat dilihat di gambar ini. Kemudian, penjelasannya yaitu yang pertama mulai, kemudian ada survei lapangan, studi literatur, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi model flexing, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Yang ketiga yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama model. Gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packing produk kemasan karton atau box. Terdapat 4 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu pembuatan kemeja yang merupakan proses dari pembuatan kemeja bilangan panjang dan kemeja bilangan pendek. Inspeksi yang digunakan merupakan kegiatan pemeriksaan pencatatan pada produk kemeja. Packing yang merupakan kegiatan pengepakan atau pengelompokan produk, dan put away yang merupakan kegiatan penempatan produk akhir ke dalam gudang atau rak. Yang kedua ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas tertentu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item atau penggunaan tes tambahan untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Validasi adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, situasi menyangkut karakteristik yang diukur, atau mengukur sejauh mana kesalahan sebenarnya pada individu, kelompok yang sama dari situasi ke situasi yang lain. Kemudian ada verifikasi, model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apabila terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error yang muncul pada sistem konsol, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Hasil running dari model yang telah dibuat terhadap kondisi stasiun kerja packing tersebut tidak memunculkan error pada sistem konsol, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian ada validasi, yaitu dilakukan secara statistik dengan menggunakan X-Perfit. Validitas menyatakan bahwa hasil pengolahan data telah benar atau belum memenuhi persyaratan. Jika hasil yang dihasilkan valid, maka akan ke tahap selanjutnya. Kemudian ini ada gambar 3.2, yaitu Automate Fitting Result X-Perfit. Gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu 90, beta 90,32, Johnson SB sebesar 83,06, dan gamma E sebesar 81,45. Hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian ada output simulasi untuk subjeknya dan average WIP-nya, double UIP-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang masih diproses pada sumber produk dan sumber palet sebanyak 0, gudang sementara 1, sebanyak 0,07, gudang sementara 2 sebanyak 0,02, pada kemeja panjang sebanyak 97,65, pada kemeja pendek 330,98, pada mesin packing 1 dan packing 2 sebanyak 1, pada rak 1 sebanyak 99,57, pada rak 2 sebanyak 3,56, dan pada pembuatan kemeja sebanyak 0,79, kemudian inspeksi sebanyak 0,66. Kemudian ini ada dashboard state bar, dapat dilihat hasilnya pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui presentasi ideal, processing, dan blok pada setiap fixed resource, sumber produk, dan sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 100%. Dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian pembuatan kemeja memiliki processing sebesar 75,60, dan presentasi idealnya sebanyak 24,4. Kemudian inspeksi memiliki processing sebesar 75,94,
dan presentasi ideal sebesar 24,6. Kemudian mesin packing satu memiliki presentasi processing sebesar 99,82 dan presentasi ideal sebanyak 0,18. Untuk mesin packaging 2 memiliki presentasi processing sebesar 98,58 dan presentasi ideal sebesar 1,42. Kemudian ada rak 1 dan rak 2 memiliki presentasi sebesar 100%. Analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada kemeja pendek yaitu sebanyak 331 produk. Dashboard work in progress menunjukkan perbedaan masih terdiri atas barang-barang yang belum selesai atau barang yang masih memerlukan perakitan dan proses lebih lanjut, sehingga barang tersebut masih harus melalui proses lebih lanjut agar menjadi barang yang siap dikirim ke pelanggan, work in process. Kemudian komponen yang kurang sesuai pada produksi menyebabkan adanya permasalahan pada sistem produksi. Permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin yang akan berakibat terjadinya downtime karena komponen yang kurang sesuai yang dapat berakibat ke menurunnya produktivitas dan sistem yang ada dan tidak berjalan dengan baik. Downtime didefinisikan sebagai waktu satu sistem atau komponen yang tidak dapat digunakan, sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya waktu yang tidak produktif sehingga terjadinya bottleneck. Selain itu dapat diketahui bahwa mesin satu packing mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi ideal sebesar 0,18 dan presentasi processing sebesar 99,82, di mana merupakan presentasi ideal terendah dan presentasi processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Waktu menganggur atau idle time merupakan waktu menunggu untuk melanjutkan mengerjakan tugas sementara. Ada penundaan dalam proses di beberapa titik di sepanjang jalur produksi. Besarnya waktu menunggu berpengaruh pada keseimbangan lini produksi. Semakin besar nilai menunggu, maka akan semakin buruk dan akan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Sedangkan prosesing merupakan persentase yang dapat menunjukkan produktivitas. Presentase processing menunjukkan persentase berapa besar terjadinya proses pada aktivitas tersebut. Yang kelima yaitu ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packing untuk meja pada PT Konveksi, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packing untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packing untuk produk meja pada PT Konveksi menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dan permasalahan model yang diteliti. Di antaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerja yang berlangsung dan juga diketahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses ada pada kemeja pendek yaitu sebanyak 331 produk dan diketahui pula bahwa mesin packing 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki persentase idle-nya sebanyak 0,18% dan persentase prosesinya sebesar 99,82%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Selain itu, juga masih ditemukan waktu menganggur tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 yaitu sebesar 100%. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah proses kemeja pendek dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran pada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventive maintenance dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan di mode impact ini. Layout untuk mode impact pertama, placement model.
Untuk ininya tidak usah, model unitnya tidak usah diubah, langsung ke copy saja. Untuk runtime, klik stop time, lalu ini diganti dengan 28 800 karena 9 jam pengerjaan. Berikutnya potong layout yang telah kami buat. Ini ada antri sumber produk, lalu ini queue, kemudian dua prosesor, lalu ini conveyor, ini dua combiner, lalu ini ada queue lagi, dan ini ada dua rak. Untuk ini ada dispatcher, operator, executor, dan transporter. Kemudian ada pembentukan rantai. eh, Mulai dari sumber palet, lalu dihubungkan ke sumber titik 1 dan ke sumber titik 2 menggunakan rantai A. Lalu hubungkan semua komponen research yang terpisah menggunakan rantai A3. Menghubungkannya secara berurutan sesuai dengan mulut kerja. Lalu kita sudah menghubungkan semua ini, semua komponen fixed resource yang tersisa menggunakan rantai A. Kemudian kita menghubungkan gudang sementara ke ASRS menggunakan rantai F. Kemudian menghubungkan dispatcher ke operator proses menggunakan rantai A. Kemudian menghubungkan dispatcher ke komite panjang, komite pendek, mesin packaging 1 dan mesin packaging 2 menggunakan rantai S.
Kemudian masuk pada setting fixed resource. Nah, untuk presentase produknya plus impression plus kemudian data the item by percentage. Kemudian klik lagi yang address, kita ganti menjadi 660. Untuk ini kita ganti menjadi 40. Untuk ini kita pilih set color by guess. Kita klik yang ini plus, kita add lagi. Untuk nomor 1 kita pilih yang pink, kita pilih yang biru. Lalu klik fill. Yang kedua kita ganti 2. Lalu oke. Klik kemeja panjang sama kemeja pendek selanjutnya. Maximum konten kita ganti 600. Lalu oke. Untuk flow kita klik distance stop. Untuk meja pendek maksimum kontennya kita ganti 400. Flow-nya distance stopnya gampang. Lalu klik apply, lalu oke.
untuk instruksinya lalu maximum quantum tetap 1, tetap set outcome tetap 0, proses time-nya kita ganti menjadi seperti itu. Kita ganti dari expected yang kita dapat. Kita play dulu oke. Untuk instruksi yang kedua, langkah-langkahnya juga sama. Akhir akan tetap 0, proses time tidak ganti, kita dapatkan. Kita play dari oke. Kemudian untuk compilernya untuk arahnya harus dilihat ya. Jika salah arahnya, klik saja reverse direction ini. Kemudian selanjutnya ini kita memakai bantuan dari Decision Point. Kemudian klik Decision Point ini yang awal, klik plus, yang klik continue, kemudian dan item breakers, kemudian klik plus menjadi 2. Ini klik defectnya kita arahkan ke
Model find GB2 untuk yang D1 juga model find GB2 untuk case 2 baru ke yang ini model find GB3. Apply lalu oke. Kemudian kita close sumber palette. Ini artwork style tetap enter ada item, flow item diganti palette. Hit apply, kemudian oke. Akan tetap 0, proses time kita ganti menjadi 60. Ke container, kemudiannya tetap set. Ini kita isi 4, lalu apply, kemudian oke. Untuk motion packaging juga tetap sama langkah-langkahnya. Proses time kita ganti 60, kemudian container that quantity kita ganti 4. Kita klik apply, lalu oke. Untuk yang motion packaging 1, jangan lupa untuk klik list adapter. Yang manage adapter, apply, lalu oke. Kemudian ke gudang sementara 1, di maksimum konten kita ganti menjadi 600. Hit apply, lalu oke. Untuk gudang sementara 2 kita ganti menjadi 400 untuk maksimum kontennya. Lalu oke. Jangan lupa untuk klik list transport karena kita menggunakan ASRS. Hit apply, kemudian oke. Jadi juga dengan gudang sementara 2.
Kemudian kita ke part 1. Untuk list in day, kita pilih best available day. List in level, best available level. Mesin content kita ganti menjadi 600. Apply. Kemudian best level. September kita klik hingga 50. Gunakan remove saja. Pokoknya number of day-nya harus hingga 50. Ya sudah, klik apply, lalu oke. Untuk red kedua, langkah-langkah juga sama. Proses availability untuk place in, proses available untuk maksimum konten bila ganti menjadi 400. Subscriber kita duplicate untuk 50. Lalu apply. Kemudian kita setting subscribernya.
Terus itu kita bisa status distance untuk view tetap seperti ini, lalu oke. Kemudian pada sudut kasus ada jam berhenti, kita start waktunya dulu. Kemudian klik salah satu fitur source, klik yang ini, kemudian klik ini, add new template, kemudian klik yang plus, pilih semua fitur source pada yang kita gunakan. View processor, combiner, kemudian kita ke filternya. Untuk mode kita ganti ke reset. Kemudian kita klik yang sehingga waktunya seperti ini. Kemudian klik play, lalu play, lalu oke. Kemudian coba untuk running. Sudah dilihat seperti ini, warnanya juga sudah terpisah.
Kemudian kita melihat ketinggiannya sudah benar atau belum. Kita klik cancel, lalu klik tekankan sehingga bisa melihat waktunya. Kemudian giliran kita lihat ujungnya begini. Berhenti dari jendela dan akan lanjut pada tempatnya. Kemudian kita lanjut ke dashboard. Kita klik dashboard, update dashboard. Kemudian pilih yang UXUIT. Kemudian pilih objek, klik plus yang digunakan pada lembar tebal, source, view, processor, combiner, dan log. Apply, kemudian OK. Kemudian klik start, klik select objek, klik yang source, view processor, combiner, dan log. Select. Kemudian ada hijau processing dan block. Dan yang lain dihapus ya. Klik apply, lalu OK. Kemudian kita run dulu kita. Dan kita balikin ke sistem, lalu klik run. Pada dashboard ini sudah terlihat.
Sekian penjelasan dari saya tentang presentasi ini. Saya ingin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.